saya tuh lewat situ, saya yang terkenal Bu Ningsih, saya tidak pernah tahu di mana rumah Bu Ningsih, makamnya pun beliau saya tidak tahu, bagaimana latar belakang beliau saya tidak pernah tahu. Jadi di belakangnya tuh kayak ada anak-anak gitu, cuman kayak aku di sini nih, aku di sini, terus dia di depan aku, tapi anak-anaknya tuh ada gitu. Nah, cuman kayak gitu doang, itu malam doang. Di malam kedua itu kan jadi betul-betul pertanyaan lah ya gitu kan. Hari pertama, kedua kok mimpinya yang sama gitu kan, terus nggak wajar juga mimpinya. Sampai malam ketiga, mulailah dari malam itu kepikiran, siang malam tuh sempat kepikiran terus-terusan. Penasaran lah, malam ketiga apa ini akan muncul lagi apa enggak gitu kan. Sempat gelisah, nggak bisa tidur juga malam ketiganya gitu kan. Mau udah kita bacain doa apapun tetap susah untuk tidur. Tutup mata, makin kita tutup mata, beliau tuh nampak di depan. Oke pemirsa The Dawn Color, balik lagi kita di acara apa? Dawn Color Horror Story. Kali ini kita akan membahas suatu cerita misteri dan kebetulan di sebelah kiri kita ada narasumbernya. Oke, kita langsung aja kita perkenalkan dengan siapa Mbak? Sama Lia. Oke Mbak Lia. Mungkin untuk pertama kali ini Mbak Lia dia bercerita apa? Punya cerita horor misteri mungkin yang dia alami saat itu. Oke Mbak Lia, bisa diceritain langsung awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya sih sebenarnya berawalnya dari sebuah mimpi. Awalnya sih cuma ngira sebagai mimpi biasa aja sih, nggak ada maksudnya, nggak ada kepikiran untuk ada arti dari mimpi itu, sebenarnya nggak ada. Cuman yang jadi aneh tuh karena secara 3 hari berturut-turut tuh mimpinya tuh mimpi yang sama gitu. Awal cerita itu ketemu seorang perempuan, sosoknya perempuan, muka wajahnya yang jelas tuh cuma setengah badan, yang tampak tuh setengah badan. Tapi wujudnya perempuan tapi hitam, hitam semua, hitam pekat. Malam pertama, malam kedua tuh mimpi yang sama lagi, mimpi yang sama, tapi beliau tuh membawa anak. Jadi di belakangnya tuh kayak ada anak-anak gitu, cuman kayak aku di sini nih, aku di sini, terus dia di depan aku, tapi anak-anaknya tuh ada gitu. Nah, cuman kayak gitu doang. Itu malam kedua. Di malam kedua itu kan jadi betul-betul pertanyaan lah ya gitu kan. Hari pertama, kedua kok mimpinya yang sama gitu kan, terus nggak wajar juga mimpinya. Nah, sampai malam ketiga, mulailah dari malam itu kepikiran, siang malam tuh sempat kepikiran terus-terusan. Penasaran lah, malam ketiga apa ini akan muncul lagi apa enggak gitu kan. Sempat gelisah, nggak bisa tidur juga malam ketiganya gitu kan. Mau udah kita bacain doa apapun tetap susah untuk tidur. Tutup mata, makin kita tutup mata, beliau tuh nampak di depan. Si perempuan itu. Iya, itu posisi belum tidur. Jadi Belum cuman tidur. kalau mau tidur gimana sih, susah tidur kan, susah tidur. Pikiran itu jam berapa Mbak? Iya, 10, ada 11? pokoknya dari atas jam 11 malam 11 ke lah atas. kejadiannya, selalu di jam. Tiap kita tutup mata nampak banget. Nampak banget. Si perempuan Nah, itu. pada posisi itu belum mimpi, nampak banget. Makin curiga, bukan makin curiga, makin Tanda tanya mungkin ya. tanda tanya. Akhirnya doa, segala doa, akhirnya bisa tidur. Jelaslah di malam ketiga itu. Malam ketiga itu makin jelas lagi, perempuan itu hadir lagi. Dengan posisi saya di tengah,
ibunya di depan, di depan. dan anak-anaknya itu ada di jadi dia tuh, aku tuh di tengah mereka gitu. Jadi Dikelilingi sama. gitu. Jadi mereka tuh ada di, aku tuh dikelilingi mereka. Terus aku bilang, ini maksudnya apa gitu kan. Terus anak kecilnya tuh kayak narik-narik baju itu Itu kayak, seumuran berapa tahun perkiraan tuh si anak-anak kecilnya? karena ini kejadiannya mungkin udah hampir 1 tahun yang lalu ya, jadi inget-inget nggak inget juga sih ya. Cuman kalau nggak salah anaknya tuh antara 3 atau 4 orang, sama anaknya juga hitam, semua anaknya hitam. 3 tahunan mungkin lebih, ada 4 tahunan. Yang paling kecil adalah 3 tahun, ada yang 3 tahun. Paling kecil lah ya 3 tahun, paling besarnya sekitaran SD-an lah, kelas 6 lah, sekitaran segitulah. Itu Mungkin 11 tahunan mungkin ya. ya. Cuman di situ kan nggak tahu juga mereka kenapa dan ada apa. Terus di mimpi itu yang ketiga itu mereka narik-narik badan tuh, anak yang kecil tuh, anak yang kecilnya digendong ibunya. Terus yang ada satu anak yang narik-narik badan, narik-narik baju aku, nah dia narik-narik baju. Akhirnya bangunlah pagi, jadi suatu PR lah gitu kan, jadi PR apa nih sebenarnya. Dan aku tuh ngerasa itu tuh bukan sebatas mimpi gitu ya. Ya, bukan sebatas mimpi. Entah dibilang percaya atau nggak percaya, ya. Tapi aku ngerasanya seperti itu, gitu. Itu bukan mimpi, kayak sebatas pertanda mungkin. Iya, cuman nggak bisa diutarakan juga. Dan kalau menyangkut masalah yang seperti ini kan sulit untuk kita utarakan dengan siapa aja gitu kan. Kita nggak bisa cerita dengan siapa aja. Akhirnya ceritanya ketemulah sama temen, sebenarnya nggak disengaja juga untuk ketemu gitu kan, nggak disengaja untuk ketemu. Kebetulan teman ini juga sama, dia indigo juga gitu kan, maksudnya ya bisalah seperti itu. Ceritalah, awalnya cuma cerita aja, nggak ada maksud untuk mencari atau mengetahui lebih dalam lagi tentang mimpi itu, nggak ada gitu kan, cuman cerita. Karena obrolannya makin dalam, nyambung lah obrolan itu. Auranya udah makin dibicarakan, makin kita menceritakan tuh dia tuh semakin mendekat gitu, kayak seolah-olah tolonglah gitu, dia kayak oh ada orang nih yang mau nolong gua gitu, lebih ngerti gitu kan, gitu posisinya. Siapa biasanya kalau gitu bulu kudu itu merinding atau gimana mungkin, enggak, atau biasa aja mungkin? Nggak tahu juga sih ya, kalau aku sih sebenarnya biasa, cuma perasaan kalau untuk yang kayak gitu kan kayak udah biasa juga. Jadi kalau misalkan aura-aura yang udah deket mau masuk atau apa tuh, jadi udah tahu ini, oh ada yang deket gitu ya, oh ini deket, oh dia ada yang mau dia utarakan, oh dia pengen jadiin aku mediasinya, misalkan ada yang mau dia utarakan. Itu udah kecerna aja gitu. Cuman hari itu tuh memang nggak kepikiran untuk aku memediasi dia untuk masuk ke aku gitu. Sebenarnya nggak ada untuk rencana ke situ, nggak ada sama sekali gitu kan. Cuma sebatas ngobrol aja, sharing, auranya udah nggak enak, udah mulai masuk, akhirnya aku cobalah untuk dia masuk gitu kan. Itu pada saat ketemu temen itu di rumah atau di luar rumah? Di rumah atau sih, posisi di rumah. Pas ketemu temen itu iya, di rumah juga? Kayak gini lah ya. Jadi si teman kebetulan datang ke rumah main? Iya, kebetulan aku yang kesana gitu. Jadi memang aku datang ke rumah temen tuh. Jadi di rumah temen maksudnya? Iya, jadi karena bukan untuk ngebahas ini sebenarnya, nggak sengaja. Iya, untuk temen kayak kita cerita aja, kayak ngobrol biasa aja, tanpa, karena kebetulan aja, kebetulan cerita. Jadi memang nggak ada niatan ketemu temen itu dia untuk indigo untuk ngebahas ini, cari, nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi berjalan kayak gitu aja gitu kan. Pas sampai saat itu udah nyesek banget ya, udah nyesek banget, udah deket banget, posisinya udah ini kayaknya harus ada ya, posisinya dia udah pengen ada yang mau dia utarakan. Lebih tepatnya tuh bukan dia memasuki kita tuh, bukan untuk konotasi yang tidak, maksudnya karena mereka tuh seperti itu tuh mungkin mencari sosok-sosok atau mencari orang yang bisa membantu mereka, yang bisa kasih pesan mungkin ya, mengutarakan apa sih sebenarnya. Karena kan mereka tuh tidak bisa kontak dengan siapa aja gitu kan, mungkin orang-orang tertentu nih yang bisa ngebantu mereka, mungkin ya. Aku juga nggak bisa bilang itu iya gitu kan, kurang paham juga sih ya. Kebetulan pas hari itu aku cobain masuk, dia nangis. Intinya dari pesan itu masuk, bukan pada saat masuk itu kejadiannya kayak gimana nih? Apa tiba-tiba masuk atau dibantu atau gimana? Enggak, karena dia memang udah di belakang. Jadi tiba-tiba langsung masuk. Jadi memang aku tuh
kalau mau masuk kayak gitu kayak boleh lah dia masuk, cuman udah aku harus tahu terbiasa ya gitu. gitu. Jadi oke, dia masuknya mau apa, tujuannya mau apa gitu kan. Jadi kayak ada filternya. Tapi pas Boleh dia nggak apa-apa? masuk dalam keadaan sadar ya? Sadar banget kalau kayak gitu, sadar gitu kan. Pas cuman aku pengen tahu apa sih yang mau dia utarain. Jadi intinya dia cuma nangis, tidak ada kata lain selain apa, minta didoakan, dia nangis terseduh bersama, dia menitipkan anaknya, dia khawatir tidak ada yang mendoakan karena keluarganya itu sudah tidak ada yang mendoakan dia. Tidak peduli. Ya, ya dalam arti konotasi saya juga nggak paham ya maksudnya seperti apa gitu kan. Cuman sempat komunikasi sedikit juga dari mana beliau berasal gitu kan. Kenapa beliau sempat masuk secara 3 Kenapa hari, ngikutin terus gitu ya ya? 3 hari berturut-turut dengan apalagi tidak ada kontak kita kenal sama sekali tuh tidak ada gitu kan. Kenapa tujuannya? Karena ternyata saya tuh posisi rumah tuh di Cimahi. Posisi saya tiap pulang lewat dari arah Bandung ke Cimahi tuh melewati satu tempat, bisa dibilang apa ya, pesisiran kali ya, pesisiran ya, hampir samping-samping kampung gitulah ya. Itu ada kali ya gitu. Nah awalnya saya juga tidak paham, nggak tahu juga kalau daerah situ tuh ada makam, karena tiap saya lewat situ tuh itu benteng. Oh, jadi Jalan tuh benteng ya, jadi di sampingnya benteng mungkin ya, ya. jadi di belakang benteng itu ternyata ada makam. Yang setiap kita lewat situ tuh kita nggak pernah tahu kalau itu tuh ada makam. Dan iya, kalau ngelihat yang seperti itu di jalan kan kayak udah hal yang biasa. Tapi ya selama mereka tidak mengganggu dan kita tidak mengganggu ya kenapa gitu, nggak jadi masalah. Itu tiap hari waktunya pas malam lewat itu atau siang juga? Kadang siang malam sih, Siang pokoknya malam rutinitasnya kita gitu sering ya? banget lah lewat situ gitu, sering banget. Pas ditanya ternyata beliau dari situ gitu kan, ya daerah situ yang sering kita lewatin. Kenapa beliau datang ke mimpi saya? Mungkin karena menurut beliau seenggaknya mungkin saya bisa Ngebantu gitu ya, minimal mendoakan beliau, menyampaikan pesannya beliau itu tersampaikan lewat saya gitu kan. Dia nyebutin nama? Iya, Namanya siapa kalau boleh tahu? oke. Apa ya saya sebutin namanya Ningsih. Oh, Ningsih. Beliau Ibu Ningsih. Oh, udah terasa sekarang mungkin ya? Beliau hadir. Oh, dia hadir mungkin ya? Ya, karena dari semenjak saat itu apa ya, sedih lah ya kalau ceritain itu gitu kan. Kalau misalkan Miris mungkin ya? iya, ya nggak pernah kita lupa doa. Selalu saya kirimin doa buat beliau. Bahkan sebelum tayangan ini pun saya sempat minta izin sama beliau gitu kan, untuk menceritakan kembali. Bukan berarti di sini saya membukakan aib beliau atau saya membukakan lukanya beliau, tidak sama sekali. Tapi di sini Kita berbagi cerita ya, mungkin. kita berbagi cerita dan semoga Pemirsa yang lihat ikut mendoakan beliau juga iya, mungkin ya. iya. Karena yang beliau minta itu kan hanya doa untuk beliau, doa untuk anak-anaknya gitu kan. Jadi dimohon dengan keikhlasan hatinya mendoakan Ibu Ningsih yang mungkin binnya ya, karena nggak sebut juga ya, cuman Ibu Ningsih ya, sama anak-anaknya mudah di sana berada dalam rahmatnya Allah, lindungannya Allah, ditenangkan di sananya. Dan ya alhamdulillah dari semenjak kejadian itu tuh udah nggak pernah ada apa, Mimpi lagi gitu. nggak pernah ada mimpi lagi. Tapi nama Ibu Ningsih itu buat saya itu dekat gitu kan. Meskipun saya nggak pernah kontak lagi sama Ibu Ningsih, tapi tiap saya sebut nama Ibu Ningsih, Ada misterinya mungkin ya? iya, Misterinya. jadi kayak mungkin kalau saya nggak bisa bilang itu tanda terima kasih ya, tapi sebagai kita ditolongin orang, kita juga pasti akan ingat sama orang itu. Mungkin mereka pun seperti itu. Kita beda alam sama mereka, tapi perasaan mereka apa-apanya tuh sama seperti kita. Tadi terakhir kan Ibu Ningsih dia sempat apa? Pesannya mungkin secara tidak langsung minta didoakan gitu kan. Nah, kalau boleh tahu atau mungkin dia sempat cerita dia meninggalnya dikarenakan apa? Sempat ada komunikasi gitu enggak?
eh enggak sih ya, cuman pas waktu komunikasi itu tuh hanya yang sangat terasa tuh hanya dia meluapkan emosinya dengan nangis tanpa ada kata-kata apapun. Ekspresinya tuh kena gitu, kerasa banget gitu, ada kesakitan di situ gitu kan. Rasa sakit hati mungkin ya. Iya, yang bisa sepertinya ibu itu entah tersakiti sama siapa. Cuman kalau untuk kenapa beliau meninggalnya, memang tidak sampai beliau menceritakan sejauh itu gitu kan. Cuman beliau tuh hadir tuh hanya untuk sebatas menyampaikan, tolong disampaikan, tolong disempurnakan dengan doa. Hanya meminta doa. Beliau tuh hanya khawatir dengan anak-anaknya. Itu aja yang pesan mereka. Beliau tuh hanya memesankan takut dengan anak-anaknya, takut tidak ada yang mendoakan anak-anaknya, karena anak-anaknya itu masih kecil banget gitu kan. Terus kalau beliau kan meninggal, apa sih anak-anaknya juga berbarengan dengan dia meninggalnya, atau anak-anaknya dulu yang meninggal, atau dua duluan? Nggak sampai ngobrol di situ, cuman sempat terlihat tuh ibu itu sempat meninggal dengan satu anak, entah itu dalam kandungan. Yang Saya bareng juga gitu ya? iya, ada yang satu anak, ada yang satunya lagi sebelum ibu. Saya tidak menyangkal itu, dan saya juga tidak mengiyahkan beliau hadir, Tapi karena kerasa banget tuh beda gitu. karena apa ya, orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah kembali lagi, tapi auranya itu tidak akan pernah mati gitu kan. Jadi kita ngerasa gitu beliau tuh hadir gitu dengan auranya beliau gitu kan. Apa Roh atau ininya mungkin ya, bahasa ininya Ya, mungkin ya. ya, Kalau ya. emang jasadnya Ya, nggak karena- mungkin. karena dari awal sebelum tayang ini pun juga kan sempet saya meminta izin dengan beliau gitu kan. Awalnya beliau memang kurang berkenan untuk diceritakan gitu kan, karena maksudnya beliau hadir dalam mimpi saya itu hanya untuk menyampaikan pada pribadi saya sendiri gitu kan, bukan untuk ke halayak seperti ini. Cuman saya tegaskan lagi di sini, saya minta maaf juga terhadap beliau, juga anak-anaknya beliau. Tidak ada maksud saya sedikit pun untuk membuka aib beliau atau membuka lukanya Ibu Ningsih juga anak-anaknya, tidak ada sama sekali. Tapi saya di sini berharap malah bukan hanya saya yang mendoakan ibu berserta anak-anaknya, tapi semua yang menonton bisa mendoakan Ibu Ningsih agar Ibu Ningsih di sana tuh bisa lebih tenang lagi dengan anak-anaknya, bisa hidup dengan layaknya lah. Sudah bukan Bu Ningsih tuh bukan dunianya di sini gitu. Di alamnya Iya, gitu. semoga dengan doa-doa kita bisa menenangkan Bu Ningsih di sana, melancarkan jalannya Bu Ningsih di sana. Kenapa? Mulai apa ya? Mulai Emosinya udah mulai campur aduk ya, maksudnya. Udah kerasa banget kayak mewakili Udah, gitu ya. iya. Aku tuh karena itu kejadiannya udah setahun yang lalu sebenarnya, udah Udah lama lama ya. Jadi kalau Tapi untuk kasarnya kayak Iya. baru-baru lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk diceritakan kayak tadi anaknya seusia apa, Miris gitu ya. agak lupa sebenarnya, karena setiap ada doa yang selalu teruntai buat beliau gitu kan. Karena saya merasakan Seorang ibu banget gitu ya. gitu, maksudnya iya merasakan banget, terus kesedihannya beliau tuh kena banget gitu. Jadi apa yang Ibu Ningsih rasakan tuh saya merasakan gitu. Jadi setiap saya ingat, makanya tiap saya sebut nama Ibu Ningsih pasti Ibu Ningsih dekat. Hadir Apalagi kan? seperti ini gitu kan. Kembali ya, jadi 1 tahun kemarin tuh sekarang kayak terulang kembali gitu, Bu Ningsih hadir gitu kan. Kayak baru terjadi gitu ya. Iya gitu kan. Tapi ya Bu Ningsih sekarang lebih dibanding yang saya kenal 1 tahun yang lalu. Cuman alangkah lebih baiknya jika lebih banyak yang mendoakan Ibu Ningsih. Mungkin Bu Ningsih akan lebih bahagia di sana sama Lebih tenang mungkin ya, tidak memikirkan Iya, anak-anaknya iya. gimana. Nah, pada saat kejadian itu setelah dikirim doa terus komunikasi, apa yang terjadi lagi? Apa mimpi lagi atau ada gimana lagi? Nggak ada sih, nggak ada. Soal mimpi lagi sih nggak ada. Nggak Cuman ada. kayak kontak batin tuh deket Sampai aja. deket ya, Iya, tambah dekat iya. gitu ya. Tambah deket sih sebenarnya enggak. Saya jarang juga komunikasi lagi sama Bu Ningsih, enggak. Cuman Tapi kontak suka komunikasi. enggak juga sih. juga. Baru-barusan Iya, aja. karena saya pun memang sudah nggak pernah ingat dengan kasusnya Bu Ningsih ini gitu kan.
Dan Bu Ningsih pun tidak pernah hadir atau menampakkan lagi atau misalkan bercerita atau apa, tidak pernah sama sekali. Karena Bu Ningsih sekarang hadir tuh karena kita membahas kembali flashbacknya beliau, dan sempat saya Menyinggung meminta nama, izin gitu kan, karena saya juga tidak mau menyakiti beliau gitu kan, meskipun beliau berbeda alam, berbeda dengan kita manusia, tapi saya yakin mereka mempunyai perasaan yang sama seperti kita. Jadi alangkah lebih baik saling menghargai lah ya. Iya, masing-masing Lebih, lah iya. gitu kan. Karena kan dunia kayak gini kan aneh tapi nyata atau di Iya. luar akal pikiran. Mungkin Iya. orang awam berpikir itu halusinasi atau mimpi. Iya. Tapi bagi orang yang bisa melihat, beda lagi ceritanya pemirsa. Iya, iya. Ya kayak gitu. Jadi Bu Ningsih cuman menyampaikan beliau pamit dengan tersenyum, Cerah terkirim banyak doa. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua, dan beliau pamit mengucapkan terima kasih buat semua. Mungkin cerita ini kayak semacam cerita omong kosong, tapi kembali lagi kepada yang menonton, kembali lagi yang melihat. Tapi saya meyakini iya, karena saya merasakan. Yang Tapi mengalaminya. iya, seperti itu gitu kan. Jadi doa tuh memang sangat dibutuhkan buat mereka. Dan doa tidak terbatas sama jarak kan. Sejauh jarak apapun doa pasti sampai. Sekalipun kita nggak kenal, Walaupun nggak kenal kan. nggak kenal sama sekali gitu kan. Hanya ingat namanya. Iya. Kalian kalau dipikir lagi, saya tuh lewat situ, saya nggak kenal Bu Ningsih, saya tidak pernah tahu di mana rumah Bu Ningsih, makamnya pun beliau saya tidak tahu, bagaimana latar belakang beliau saya tidak pernah tahu. Saya lewat ke daerah situ hanya sebatas lewat, dan dari mana Bu Ningsih kan yang lewat situ tuh pasti banyak lah gitu kan, bukan hanya 1-2 orang yang lewat situ, itu jalan. Kenapa nggak mereka yang datang? Nah, Kenapa itu mesti sebenarnya saya? jika berbalik ke situ pertanyaan itu, sebenarnya saya pun nggak tahu jawabannya seperti apa. Cuman yang bisa menjawab dengan yang seperti ini tuh ya hanya hati gitu, perasaan gitu, yang jawabannya ada di hati masing-masing. Itu nggak bisa kita utarakan dengan alasan apapun, nggak akan pernah masuk di akal kayak gini gitu Dia kan. lagian diperkuat sama temennya yang punya kelebihan juga Iya, kan. Jadi semakin tambah yakin bahwa ini tidak mimpi atau ilusi, ternyata nyata kan. Iya. Istilahnya ada misi lah dari beliau gitu kan. Iya, ya mungkin kayak gitulah. Mereka juga, mereka pun mencari orang-orang yang bisa membantu mereka. Mereka pun tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan sembarang orang ya. Mereka pun pasti bisa melihat yang, oh ini bisa bantu nih gitu kan. Ini yang enggak gitu kan. Percuma sekalipun mereka tampak pun, kalau mereka tidak bisa menolong, tidak bisa komunikasi ya Percuma ya. percuma. Nggak akan nyampe Iya. istilahnya. Misi pesannya akan Iya, salah tanggap iya, gitu iya. kan. Aduh, pemirsa, baru kali ini kita ngedengerin horror story kan dari Mbak Lia. Ternyata sampai terasa dan sekarang auranya. Mungkin tadi pemirsa sempat nyimak, beliau juga ikut bercerita di sini, almarhum Bu Ningsih. Semoga dengan cerita atau tayangan ini bagi pemirsa yang menonton The Daun Kelor Horror Story bisa membantu juga dan mengirimkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tadi sempat dibilang almarhum Bu Ningsih mengucapkan banyak terima kasih. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya kan dari kejadian ini, walaupun kita beda alam, beda ini, yang namanya saling mendoakan, tidak terbatas jarak, tidak terbatas siapa dia atau gimana dia, walaupun tidak ketemu, selama kita ada keikhlasan dan mau berbagi dalam doa, insya Allah dikabul. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat narasumber Balia yang udah mau bercerita, berbagi, sangat menarik banget ceritanya kan. Oke pemirsa, cukup sudah cerita horror story. Akhir kata, saya berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.